Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Selamat pagi teman-teman, yuk ikutin kegiatanku hari ini. Ini di pagi ini aku tuh mau masak dulu teman-teman, aku mau collab sama kakakku. Ya biasalah teman-teman, kalau kakakku lagi nginep ke Bandung itu kita tuh riuh banget di rumah rempong teman-teman. Jadi tuh ini kita ceritanya mau masak bareng lagi teman-teman. Dia kalau lagi di sini suka banget bantuin aku. Alhamdulillah ya teman-teman, ada yang bantuin masak sekarang. Ya begitulah kalau orang adik kakak. Jadi tuh apapun itu pekerjaannya saling bantu. Jadi selain aku dibantuin sama emak, kakakku juga bantuin aku mau masak ini teman-teman. Tapi dia masih cuci sayuran ya teman-teman. Ini aku lagi nyiapin bahan-bahan buat masaknya. Tadi ceritanya tuh kita mau masak sambal tempe dicampur terong, terus juga ada daun katu dicampur toge. Ini aku ke bagian sambalnya, sedangkan kakakku ke bagian masak gulai daun katunya. Sebelum kita masak sambal tempenya, pertama itu kita goreng dulu tempenya ke dalam minyak yang udah aku panaskan sebelumnya ya teman-teman. Tadi tuh tempenya aku potong kotak-kotak dadu kayak gini aja ya. Ya, motong tempe itu sesuai selera aja. Ada yang serong, ada yang kotak dadu. Nanti tempenya ini mau aku campur terong, terus aku juga mau campur ikan teman-teman. Karena masih ada sisa ikan sedikit, jadi mau aku campurin aja. Tadi kakakku request katanya Ani kalau sambal sambal itu dibanyakin tomat aja biar masih rada-rada basah gitu katanya. Sudah aku penuhi aja permintaannya teman-teman. Makanya ini aku pakai 3 buah tomat. Sebenarnya kalau aku masak sambal itu nggak terlalu banyak tomat ya teman-teman. Tapi karena kakakku minta pengen banyak tomat, ya sudah ini aku tambahin banyak tomatnya. Ini singkat cerita tempenya juga udah matang. Langsung aja mau aku angkat-angkatin karena ini udah berwarna kecoklatan. Oh iya, kakakku kenapa belum nongol? Karena dia masih cuci sayuran teman-teman. Karena sayurannya itu lumayan banyak juga ya. Daun katunya tadi tuh ada berapa ikat? 4 ikat kalau nggak salah, jadi tuh lumayan banyak teman-teman. Lanjut lagi setelah aku goreng tempe, ini aku mau goreng terongnya yang udah aku potong sebelumnya dan udah aku cuci bersih juga ya. Terongnya ini aku potong kecil-kecil aja, dipotong serong gitu teman-teman biar tambah cantik tampilannya. Makanya ini aku mau goreng dulu. Tadi minyaknya aku pakai aja minyak bekas penggorengan tempe tadi ya teman-teman. Dan sekarang ini dia kakakku udah nongol teman-teman. Dia mau masak gulai daun katu. Karena kerempongan ini adik kakak, katanya adiknya ini diminta jadi kameramen teman-teman. Dia juga minta video pas dia masak. Makanya ini aku lagi videoin dia lagi masak teman-teman. Ya beginilah keseruan kita berdua kalau lagi di dapur ya teman-teman. Ini dia lagi ngasih tahu dia lagi masak apa. Hai teman-teman, katanya ini aku lagi masak daun katu. Daun katunya mau aku santan aja ya. Begitulah ya teman-teman, kita kalau lagi di dapur bercanda kayak gini, cekakak cekikik aja kayak gini teman-teman. Jadi masaknya itu jadi lebih seru ya teman-teman. Ini aku satu tangan megangin kamera dan satu tangannya lagi bolak-balik terongnya, tadi takut gosong ya teman-teman. Ini dia terus ngomong ceritain apa yang dia masak gitu teman-teman. Sebenarnya dia bukan bikin konten ya teman-teman, cuman bikin video aja, pengen divideoin. Jadi buat kenangan kalau lagi main ke Bandung gitu. Nanti dia share ke WA, kadang ke Facebook dia juga. Kakakku itu sibuk banget ya teman-teman, karena kalau liburan kayak gini tuh jarang banget, kalau bukan ada cuti baru bisa main ke sini ya teman-teman. Bisa kumpul bareng kayak gini udah alhamdulillah. Liburan juga jarang banget, apalagi lebaran itu jarang banget kumpulnya sama kakakku karena dia suka dinas teman-teman. Jadinya kalau lebaran itu kadang kita udah selesai sholat id dia baru datang teman-teman. Kakakku itu kerja di salah satu rumah sakit ya teman-teman. Makanya dia itu nggak bisa ngambil cuti sembarangan, terus nggak bisa juga libur kayak kita punya waktu yang panjang ya teman-teman. Jadi itu kadang kalau libur pun cuti itu cuma 1 minggu. Ini singkat cerita terongnya udah mateng, langsung aja kita angkat.
Dan kakakku itu masih nungguin bawang gorengnya itu berwarna kecoklatan lumayan lama ya teman-teman. Nanti mau dia masukin ke santan. Dia tuh paling takut yang namanya ngegoreng teman-teman. Kalau aku udah masukin gorengan ke kuali itu, dia udah minggir kayak gitu teman-teman. Karena dia juga jarang banget masak teman-teman. Jadi tuh dia tuh takut banget sama namanya penggorengan. Apalagi yang ngegoreng ikan kayak gitu. Susah banget teman-teman nyuruh dia ngegoreng ikan. Dia tuh takut kecipratan minyak. Dan ini singkat cerita bawangnya udah berwarna kecoklatan, udah wangi, langsung aja dia masukin santan instannya. Santan instannya pakai 2 bungkus ya. Di sebelah tunggu kakakku yang masak, ini aku ngelanjutin ngegoreng terongnya ya teman-teman. Karena terongnya itu lumayan banyak, jadi nggak muat 1 kali penggorengan. Makanya ini aku bagi 2 aja, 2 kali ngegoreng. Terus itu kakakku lagi ngaduk-ngaduk santan yang udah dia masukin ke dalam panci yang udah panci lagi ke dalam kuali yang udah berisi bawang yang udah digonsrang-gansreng tadi ya teman-teman. Jadi santannya itu juga digonsrang-gansreng biar santannya itu nggak pecah. Jadi pas dimasukin airnya nanti langsung menyatu dengan airnya ya teman-teman. Soalnya santan instan kayak gini kalau nggak digonsrang-gansreng dulu kayak gitu biasanya suka rada bau. Terus juga kuahnya itu rada pecah-pecah, makanya sebelum dimasukin air itu digonsrang-gansreng dulu. Dan maafin ya teman-teman, sekali lagi aku lupa ngerekod pas kakakku masukin air ke dalam santannya itu. Masukin airnya tadi secukupnya aja ya. Kalau sudah dimasukin airnya, itu kuahnya juga udah mendidih, langsung aja dimasukin togenya. Karena togenya ini rada keras ya teman-teman. Ini tuh toge yang baru tumbuh banget gitu, yang masih kecil-kecil, bukan yang toge panjang ya teman-teman. Jadi tuh masukinnya duluan aja karena toge ini tuh susah matangnya ya. Dan ini terongnya juga udah berwarna kecoklatan, tandanya udah siap diangkat. Selesai aku angkatin semua terongnya, aku mau lanjut goreng ikannya. Ini tuh ikan masih ada sisa sedikit ya teman-teman, nggak nyampe 1 kilo, palingan juga adalah setengah kilo ini ikannya. Jadi aku mau goreng semua, nanti tuh mau aku campur ke sambal terong sama sambal tempenya tadi ya. Ini tuh sebenarnya pancinya bukan panci penggorengan ya teman-teman. Ini buat masak sayur aja, nggak tahu ini nanti bakalan lengket atau enggak. Biasanya aku itu kalau ngegoreng pakai teflon. Soalnya jarang banget aku ngegoreng pakai yang kuali ini ya teman-teman. Dan kakakku masih lanjut dengan aktivitasnya sendiri yaitu ngegulai tadi teman-teman. Inilah kita adik kakak yang kerja sangat kompak. Jangan salpok sama aku yang badannya lebih gede daripada kakakku ya teman-teman. Emang aku tuh lebih gemuk daripada kakakku. Kakakku jadi kelihatannya kecil seperti adiknya aku ya teman-teman. Padahal itu kakakku karena aku badannya lebih bongsor daripada kakakku. Hari ini hari masak terakhir kolab bareng kakakku ya teman-teman, karena besok dia udah mau pulang. Makanya kita itu hari ini sebisa mungkin kita masak bareng lagi karena bakalan lama lagi ketemu ya teman-teman. Soalnya jarang banget bakalan bisa kesini lagi kakakku kalau bukan ada waktu. Ya sudah, ini lanjut lagi. Tadi togenya udah rada empuk jadi dia masukin juga itu daun katunya ke dalam gulainya tadi teman-teman. Dan singkat cerita ini gulai sayur katunya udah matang, langsung aja diangkatin ya teman-teman, langsung pindahin ke tempatnya. Lihat aja ekspresi muka kakakku pas lagi ngangkatin sayuran teman-teman, mukanya muda serius banget. Ya beginilah muka orang kalau jarang masak ya teman-teman. Dia tuh takut banget yang namanya kecipratan minyak, terus kecipratan namanya kuah, ya kayak gitu ya teman-teman. Kakakku itu jarang banget yang namanya masak karena kesibukan juga ya teman-teman. Beda lagi sama aku yang selalu ada di dapur. Jadi kalau aku itu nyantai banget teman-teman kalau masak. Karena aku juga udah tahu tekniknya, apalagi ngegoreng ikan ini biar nggak nyiprat-nyiprat minyaknya, dikasih tepung alias ditaburin tepung ya teman-teman pas ngegoreng ikannya. Makanya aku nyantai aja kalau lagi masak itu, udah alhamdulillah nggak terlalu takut lagi yang namanya kecipratan minyak ya, udah biasa ya teman-teman karena ini kerjaanku setiap hari. Beda lagi sama kakakku yang takut banget namanya ngegoreng alias sama minyak teman-teman.
Itu tanganku juga udah bekas minyak semua teman-teman. Jadi tuh dulu aku juga pernah trauma terhadap kompor ini ya teman-teman, karena dulu tuh pernah aku itu apinya itu naik ke atas kuali karena minyaknya kepanasan, karena aku tinggal ada tukang listrik yang ke rumah teman-teman. Jadi tuh aku lupa pas lagi ngidupin kompor dan manasin minyak. Aku tuh ceritanya mau ngegoreng tahu, terus aku manasin minyak. Tiba-tiba tukang listrik itu datang dan ngajak ngobrol juga teman-teman. Padahal aku lagi manasin minyak. Pas aku ke belakang itu asap udah kebul banget dan apinya udah naik ke atas kompor alias atas kuali ya teman-teman. Untungnya alhamdulillahnya dengan sabarnya aku dan dengan beraninya aku copot itu gas dari selangnya, terus aku keluarin. Itu apinya masih membumbung di atas kualinya ya teman-teman. Terus aku ambilin keset yang basah itu, aku cemplungin ke dalam minyak yang panas itu teman-teman, dan akhirnya aku kena ciprat tangan. Jadi kalau teman-teman liatin, perhatiin tangan kanan aku itu ada bekas kayak koreng, itu bukan bekas koreng ya teman-teman, tapi bekas minyak, karena aku tuh pernah kena bakar minyak panas ya teman-teman. Kembali ke topik karena ini udah ngawur dari cerita. Ini aku lagi bikin sambal buat sambal tempenya ya teman-teman. Tadi tuh udah aku halusin bumbunya. Bumbunya itu ya bumbu dasar aja yang biasa aku pakai, bawang putih, bawang merah, cabai sama tomat. Ini udah aku halusin semua, terus aku blender lagi. Aku gonsrang-gansreng sampai wangi dan dikasih penyedap rasa sama garam tentunya ya teman-teman. Kalau udah mateng nanti baru kita masukin sambalnya. Pertama kita masukin dulu ikannya, terus juga kita masukin terongnya dan tempenya teman-teman. Itu si baju hijau dia sibuk aja bikin videoin aku lagi masak kayak gini teman-teman. Padahal di sebelah sana itu tuh sisi tempat aku dapat cahaya kalau lagi masak ya teman-teman. Tapi kakakku itu ngalangin banget cahayanya teman-teman. Jadi kata aku geser sedikit biar nggak terlalu gelap ini kualinya pas aku lagi masak. Rempong ya ini emak-emak kalau lagi pada masak kayak gini. Ini udah matang ya teman-teman dan siap buat kita angkat. Ini sambalnya langsung aja aku pindahin ke wadahnya ya teman-teman. Dan si kakakku lagi sibuk mau beberes, katanya ya udah sekalian aja kamu pas kamu ngangkatin ini aku mau beberes aja katanya, biar nanti nggak terlalu berantakan juga. Ya sudah kata aku, sok beresin aja itu kuali yang sudah dipakai, jadi mau langsung dicuci ya teman-teman. Pagi ini super sibuk banget di dapur ya teman-teman. Ini udah selesai semua, aku angkatin sambal-sambalnya, udah aku pindahin semua ke wadah dan tara, ini dia jadinya teman-teman. Sepiring mentung alias banyak banget ya. Ini sambal tempe campur ikan dan ini ada gulai daun katu dicampur toge. Lanjut lagi, kita mau menuju ke tempat pabrik kerupuk ya teman-teman, karena kakakku itu pengen bawa kerupuk dari Bandung, karena di Jakarta itu jarang banget ada katanya kerupuk Bantet yang putih itu teman-teman. Makanya kita mau ke pabrik kerupuk dulu. Kebetulan pabrik kerupuknya itu nggak jauh dari rumah ya teman-teman, jadi kita menuju ke sana aja. Karena di pasaran biasa itu jarang banget ada jualan kerupuk Bantetnya. Biasanya kerupuk Bantet itu suka ada jualannya di pasar dadakan ya teman-teman. Makanya ini kita mau langsung ke pabriknya aja karena deket rumah juga. Ini kita motor-motoran berdua sambil cekak-cekik cerita juga di atas motor sambil bikin video teman-teman. Ini lumayan macet juga. Ini ada truk yang bawa tanah gitu, kita buntutin di situ. Kata aku jangan terlalu deket sama truknya, bisa nanti ketimpa sama tanahnya jatuh gitu. Bercanda teman-teman. Ini yang bawa motor kakakku. Jadi katanya sudah sini aku aja yang bawa motor, kamu aku bonceng aja, kamu yang bikin video di jalannya. Ya sudah kataku, nggak apa-apa kalau dia mau mah. Ini singkat cerita, tadi tuh nggak aku videoin di dalam pabriknya ya teman-teman, karena nggak boleh kita ngambil video di dalam pabriknya. Singkat cerita ini kita udah pulang. Ini tuh deket banget sama rumah ya teman-teman. Jadi tuh ini perjalanan kita mau pulang ke rumah. Lihat pemandangannya teman-teman, lagi mendung. Ini tuh kayaknya mau hujan.
hujan. Dan ini udah sampai rumah ini teman-teman, kakakku ngeborong kerupuk banyak banget. Itu kerupuk kuning ada 5 bungkus dan kerupuk bantetnya itu ada 10 bungkus. Makanya banyak banget ya teman-teman. Dan dia juga tadi ngeborong pete, pas lihat ada pasar ada pete langsung ngeborong pete gitu teman-teman. Jadi dia ini kalau ke Bandung selalu borong-borong teman-teman. Apapun itu diborong, jadi puas pulangnya banyak bawaan. Ini udah di penghujung video. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.